Misteri sama sekali masih jauh dari terpecahkan, sehingga kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam belum bisa dituntaskan. Sementara itu, penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka juga masih menimbulkan teka-teki. Apalagi, Peggy memiliki alibi yang kuat saat peristiwa pembunuhan terjadi. Tapi benarkah Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina? Bagaimana anak indigo melihat ini? Roy Kiyoshi sebagai anak indigo justru melihat Peggy tidak bersalah, sehingga akan segera menemukan keadilan dengan dibebaskan. Sementara itu, gelombang dukungan untuk Peggy masih terus mengalir. Itu pula yang pada akhirnya membuat semakin kuat keyakinan publik bahwa Peggy memang bukan pelaku pembunuhan. Lalu benarkah kepasrahan Peggy menghadapi kenyataan pahit hidupnya akan menuntun menuju kebebasan? Kematian Vina dan Eki yang tragis dalam drama pembantaian 8 tahun silam masih jauh dari terungkap. Padahal semakin banyak orang yang ikut angkat bicara. Bersamaan dengan itu, bukti-bukti dan saksi-saksi bermunculan. Tapi kasus ini tetap saja sulit dipecahkan. Misteri yang tak kalah pekat adalah penangkapan Peggy Setiawan alias Peron yang kemudian ditetapkan sebagai satu-satunya DPO. Ia menjadi tersangka tunggal karena 2 DPO lain dianggap tidak ada. Tapi publik meyakini Peggy tidak bersalah sehingga pantas dibebaskan. Seorang anak indigo juga melihat Peggy memang bukan pelaku pembunuhan Vina. Lantas mungkinkah Peggy segera dibebaskan? Benarkah tes psikologi yang dilakukan terhadap Peggy adalah bentuk kepanikan penyidik? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Misteri pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam sama sekali masih jauh dari terungkap. Apalagi kasus ini juga bertambah rumit, lengkap dengan bermunculannya saksi-saksi baru. Sementara itu, hampir 1 bulan sejak penangkapan Peggy Setiawan alias Peron pada 21 Mei 2024 silam, penyidik Polda Jawa Barat masih terus mencari bukti-bukti keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Berbagai langkah dilakukan termasuk melakukan tes psikologi pada Peggy. Tapi menurut Rawang, seorang anak indigo, Peggy memang tidak bersalah, sehingga tidak akan bisa ditemukan bukti-bukti keterlibatannya. Malah, peluang Peggy untuk bebas sangat terbuka lebar. Kalau menurut penerawangan saya yang tidak bersalah ya mungkin bisa ya dibebaskan. Tapi kalau yang bersalah ya kita nanti serahkan aja pada ranah hukum bertindaknya seperti apa. Yang jelas kembali lagi sebagai Roy Kiyoshi, saya hanya bisa cukup berdoa semoga tersangkanya bisa cepat segera terungkap dan masalah ini cepat selesai dan arwah Vina bisa lebih tenang di sisi yang di atas. Menurut aku ya balik lagi yang bersalah itu nanti akan kena hukumannya. Kalau menurut saya, penerawangan saya seperti itu. Yang nggak bersalah nanti tereliminasi juga. Kalau memang Peggy Setiawan pelakunya, dia itu intens bikin status di Facebook, harus jadi tangkap lah kalau memang sejak awal Peggy Setiawan itu terlibat. Ya, penasihat hukum itu semua siap untuk menjamin Peggy. Peggy itu tidak akan lari. Bayangkan saja, status-statusnya itu dia rutin
Ya, katakanlah habis digerebek rumahnya, itu statusnya masih ada. Bahkan Sherlock nih di status Facebooknya itu menge-share lokasi. Ya, artinya ini penyidiknya yang bodoh atau memang Peggy Setiawan tidak terlibat saat itu. Misteri penangkapan Peggy yang kemudian dijadikan satu-satunya tersangka semakin pekat karena minimnya bukti. Polisi juga tidak bersungguh-sungguh mengungkap bukti keterlibatan Peggy alias Peron dalam peristiwa pembunuhan Vina. Situasi ini yang membuat Roy Kiyoshi memiliki harapan semua dikaji ulang dari awal. Dengan begitu, kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam bisa ditata pengungkapannya. Jadi menurut penerawan saya melihat masih belum pasti. Tersangkanya, jadi masih simpang siur. Jadi semoga bisa dikaji ulang dan direview kembali dan tertangkap siapa sesungguhnya pelaku pembunuhnya Vina. Sebenarnya ini masih menjadi misteri dan semoga bisa direview ulang. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia, hanya dengan memakai hukum acara pidana. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Keruwetan yang nyaris tak terurai membuat kasus kematian Vina masih jauh dari selesai. Situasi ini yang membuat Vina juga belum memperoleh ketenangan. Di alam sana, arwah masih terus mencari pelaku yang telah membunuhnya. Tapi di balik semua itu, ada aroma dendam yang membutuhkan pelampiasan sebagai bentuk balas dendam. Dan lewat sasmita gaib, Vina juga bakal mengirimkan petunjuk agar kasusnya segera terungkap. Kalau menurut pengalaman batin aku ya, sebagai seorang indigo gitu ya, aku merasa arwah Vina itu masih menuntut balas dendam. Dan arwahnya masih belum tenang sebenarnya. Sampai akhirnya pelaku ataupun kasus ini selesai, beres, baru kemudian saya merasa arwahnya Vina tenang. Kepada almarhumah Vina, Roy berharap untuk tidak putus mengirimkan doa-doa terbaik agar arwahnya segera mendapatkan ketenangan. Sebab hingga sekarang, Vina masih merasa belum mendapatkan keadilan. Sehingga kematiannya masih menyisakan rasa tidak tenang. Doa saya sebagai Roy Kiyoshi, sebagai selaku juga paranormal dan ini yang maksudnya saya juga berharap arwah Vina dan keluarga yang ditinggalkan itu juga bisa tenang, bisa menerima keadaan ini, dan juga almarhumah bisa kembali ke sisinya yang di atas. Itu pesan aku, juga keluarga yang ditinggalkan sering-sering kirim doa, semoga Vina bisa tenang dengan kiriman doa. Aku berdoa dengan segera supaya almarhum Vina juga cepat tenang, terungkap kasusnya dan bermunculan titik terang, entah itu saksi kah, entah itu tersangkanya kah, nanti akan segera ketemu sih sebenarnya. Sebagai anak indigo, Roy Kiyoshi melihat Peggy seharusnya dibebaskan karena memang tidak bersalah. Pandangan serupa juga disampaikan Denny Darko. Lalu benarkah tes psikologi yang dilakukan penyidik pada Peggy sebagai bentuk kepanikan belaka?
Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Sama seperti Roy Kiyoshi yang ingin Peggy Setiawan dibebaskan, kartu tarot yang dibeberkan Denny Darko juga memberi sinyal bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan. Oleh sebab itulah, Peggy Setiawan alias Peron harus dibebaskan. Peggy yang bekerja sebagai kuli bangunan memiliki alibi yang kuat tidak berada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan terjadi. Tim pengacaranya pun sedang mengajukan gugatan pra-peradilan agar Peggy mendapatkan haknya. Maka, jika memang tidak ditemukan cukup bukti, pilihannya hanya satu, yaitu membebaskan Peggy dari statusnya sebagai tersangka. Saya masih meyakini demikian sampai bukti diajukan. Tapi kalau ternyata buktinya nanti berhasil dipatahkan, ya itu yang saya percaya. Mengapa? Karena Indonesia negara hukum. Kalaupun ternyata ini Peggy ini, kita katakan, anggap saja ya, kita duga ya, dia pelaku yang sebenarnya tapi buktinya tidak ada, ya dia harus dibebaskan, walaupun dia pelaku sebenarnya. Saya katakan sekali lagi, kalau dia pun itu adalah pelaku sebenarnya, ya walau alam ya, tapi ternyata tidak memiliki bukti untuk membuktikan kalau dia bersalah, dia harus dilepaskan. Karena Indonesia negara hukum, pelaku kejahatan akan dibebaskan kalau ternyata tidak memiliki saksi bukti yang cukup untuk mempidanakan. Jadi kalau saya kira ini sudah kadung carut marut. Bahkan kalau saya ditanya, kalau ternyata tidak cukup bukti dan saksi, bebaskan aja semua. Biarkan saja itu pembunuhnya masih tetap berkeliaran. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada mempidanakan 1 orang yang tidak bersalah. Melihat Peggy Setiawan yang memang karakternya itu sabar ya, kemudian tidak temperamen, kemudian konsisten orangnya ya, tegar ya. Maka kami melihat bahwa insya Allah dari pemeriksaan psikologi ini ya, psikolog bisa menilai dan penyidik juga bisa memahami, bisa menilai juga bahwa Peggy Setiawan bukanlah tipikal orang yang mudah melakukan tindak pidana, dalam hal ini melakukan pembunuhan terhadap korban Eki dan Vina. Ya, karena yang disampaikan penyidik dan psikolog ini lebih kepada agar kami hati-hati ya, dalam melanjutkan perkara ini, sehingga dengan demikian maka kami melihat ada sisi positif lah buat klien kami Peggy Setiawan. Kenapa sisi positif? Karena kami tahu persis bagaimana Peggy Setiawan pertama memang tidak melakukan pembunuhan itu, kedua memang karakternya anak baik, sehingga kami ya udah persilakan kalau memang ini dapat membantu untuk memperperang ya, untuk melengkapi kebutuhan penyidik untuk mengambil satu keputusan nanti, ya kami dukung, kami mengizinkan. Gelombang dukungan kepada Peggy Setiawan memang terus berdatangan. Semua seperti ingin menunjukkan rasa simpatiknya pada kuli bangunan yang ditangkap polisi, kemudian dijadikan tersangka pembunuh Vina itu. Walaupun suara agar Peggy dibebaskan kian kencang, tapi polisi sepertinya sangat yakin dengan sikapnya. Penyidik juga terus mencari bukti bahwa Peggy adalah pembunuh Vina dan Eki 8 tahun silam, termasuk melakukan tes psikologi pada Peggy dan keluarganya. Tapi Denny Darko memberi petunjuk bahwa tes psikologi tidak lebih dari kepanikan penyidik. Kalau saya kira itu kepanikan dari ya banyak pihak, karena dengan adanya netizen yang sudah kadung nggak percaya dengan kepolisian dan keributan adanya isu salah tangkap, akhirnya harus dilakukan sesuatu yang bisa menyeimbangkan. Jadi kalau ditanya di sini, saya sih masih tetap percaya dan silahkan dilakukan terlebih dahulu. Karena ya mereka ini penegak hukumnya. Kita nggak bisa terus sekarang ini menyetop ini semua dan melepaskan begitu saja. Jadi kalau saya kira karena Indonesia negara hukum, kita ikuti. Saya kira tes psikologi adalah sesuatu yang mungkin penyeimbang isu dengan adanya hal yang terjadi sekarang ini. Karena sekarang ini kan jadi segitiga.
kasus yang sebenarnya terjadi, kepolisian dan netizen. Sehingga apapun itu harus diseimbangkan. Nah, yang mengherankan di sini kepolisian mengapa tidak segera merilis alasan menangkap Peggy Setiawan. Kalau memang itu salah, mengaku saja salah tangkap, diberikan sanksi untuk oknum pelakunya, dan move on untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 ini Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan psikologi yang terakhir ya. Jadi kemarin sama hari ini yang terakhir. Nah, pemeriksaan psikologi ini memang kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan awalnya menolak ya. Artinya karena apa sih urgensinya kan? Dikhawatirkan penyidik mencari-cari kesalahan ya terhadap klien kami dengan cara memeriksa psikologi. Tetapi kemudian setelah diskusi dengan penyidik, dengan psikolog ya kemarin, nah penyidik menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan lebih kepada tujuannya supaya penyidik lebih hati-hati ya, tidak asal menduga bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku. Tapi benarkah kebebasan Peggy juga didukung oleh sikapnya yang pasrah kepada Tuhan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Kebebasan sepertinya menjadi sesuatu yang niscaya bagi Peggy Setiawan alias Peron. Meski hingga saat ini, penyidik masih meyakini penangkapan Peggy sesuai prosedur dengan 2 alat bukti. Tapi tanda-tanda kebebasan Peggy bisa dilihat. Kepasrahan Peggy menerima kenyataan bahwa dirinya menjadi tersangka pembunuhan, pada akhirnya nanti akan menemukan cara untuk membawakan kebebasan. Kepasrahannya lah yang bakal menyelamatkannya dari jerat hukuman terberat sebagai pembunuh Vina dan Eki. Yang jelas hanya bisa pasrah ya. Kemudian juga dia di sini aku melihat ya hanya bisa pasrah, dan juga dia akan ada harapan untuk dia bahwasanya pasti keadilan itu ya akan ada untuk dia ya. Terbukti ketika dia kemarin sempat ditangkap, banyak sekali pendukung, bahkan banyak dukungan dari para pengacara maupun dari beberapa orang pejabat lokal juga ya, yang artinya memang mensupport dia, bahkan dari mahasiswa, bahkan dari seluruh Indonesia ya yang hampir mensupport dia. Ya, kemarin itu teman-teman saya sudah pergi mendaftar di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara pra-peradilan nomor 10 pidana pra-peradilan 2024 Pengadilan Negeri Bandung. Mungkin bisa dilihat Peggy Setiawan. Nah, ini nomor ya. Nah, mestinya sih hari ini katanya dapat jadwal, tapi sampai sekarang belum terupdate lagi dari teman-teman bahwa hari apa untuk sidang perdananya. Kita juga minta supaya seluruh masyarakat Indonesia mengawal ini sampai kepada hakim sekalipun. Kami sudah tadi tim kami ada pergi ke Hakim Komisi Yudisial untuk pada saat pra-peradilan nanti kita meminta supaya Komisi Yudisial juga kawal ini perkara sehingga tidak ada dusta di antara kita. Kepasrahan Peggy yang nyaris tidak banyak pilihan justru akan membawanya menemukan jalan kebebasannya. Lembar demi lembar kartu tarot menunjukkan ada peluang Peggy mendapatkan pertolongan sehingga mendapat keadilan. Bersama itu, dukungan publik untuk kebebasan Peggy juga sangat besar. Dukungan itulah yang ikut menuntunnya mendapatkan keadilan. Apalagi,
polisi juga gagal menemukan bukti-bukti keterlibatan Peggy. Kalau aku lihat di sini adanya perubahan, insya Allah dia akan bisa lepas ya, akan bebas ya dari dari permasalahannya dan akan dibebaskan, karena dimanapun yang P ini mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan juga dari berbagai macam aspek, dan juga dalam masa penyidikan ini ya, maka nanti akan ada pembuktian bahwa dia memang bukan yang sedang dicari. Artinya memang ini adalah dia bukan orang yang sedang dicari, dan memang karena itu tadi hasil dari penyidikan itu akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya, yang berpotensi bisa dipidana. Karena senjata kita ini sudah banyak, Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, bukan pelaku pembunuhan, maka tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang ya. Di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya sudah kami ajukan permohonan gelar perkara khusus semata-mata biar transparan, biar penyidik menunjukkan alat buktinya apa, dua alat buktinya kan itu. Kemudian di Prapid juga, gugatan Prapid di pra-peradilan sama. Itu penasaran kami kepada penyidik yang belum memberitahu alat buktinya apa, sehingga digugat Prapid biar menunjukkan ke persidangan. Kasus kematian Vina yang terjadi 8 tahun silam masih terus merangkai kisah. Babak demi babak datang bergantian, seperti tak ada ujung. Terlampau banyak misteri yang mesti disingkap, sehingga bisa dengan terang terungkap pembunuh Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam. Maka semogalah semua yang gelap segera tersinari oleh terang, agar kasus viral ini tak tersaput kabut teka-teki. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.